Oke, kita mulai dengan penjelasan tentang local web server ya. Jadi awalan saya perlihatkan beberapa koleksi local web server yang saya miliki. Ya. Di sini ada uniform server, ya, ada AMPPS, ya, USB web server, kemudian ada UWM, ada WinNMP dan XAMPP. Ya, yang akan kita bahas pertama adalah tentang USB web server ini ya. Nah, jadi USB web server ini sudah saya ekstrak ya, sudah saya ekstrak ke drive D. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk USB web server bisa dilihat terdiri dari beberapa susunan folder atau struktur folder ya. Nah, dimana terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada Apache 2 atau Apache server ya, Apache server atau web servernya. Kemudian ada MySQL. Ini adalah komponen yang nanti menghandle database dari aplikasi berbasis web kita. Kemudian ada PHP, yang pendekan dari personal homepage. Ini yang menangani halaman-halaman web atau halaman-halaman interface-nya yang berbasis pemrograman PHP. Kemudian ada folder phpMyAdmin atau komponen phpMyAdmin. Ini merupakan aplikasi yang nantinya digunakan untuk mengelola database MySQL ya yang ada di sini. Misalnya membuat database baru, menghapus database, membackup dan merestore database. Ya, kemudian selanjutnya ada folder root. Folder root ini, disinilah tempat kita menempatkan aplikasi berbasis web atau proyek yang akan kita kerjakan. Ya. Di sini sudah terdapat 3 file dan folder, ya, dimana bisa saya jelaskan file index inilah halaman yang nantinya menjadi contoh atau sampel yang akan dibuka oleh web server ketika nanti sudah aktif. Ya, dimana ada file pendukung berupa gambar-gambar di sini, gambar-gambar yang tampil di halaman indeks nanti. Kemudian ini adalah file pendukung yang mengatur tata letak warna, tata letak gambar, warna huruf dan jenis huruf ya yang ada di halaman indeks. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dari struktur ini kita bisa lihat komponen-komponennya. Baik, selanjutnya kita coba aktifkan aplikasi USB web servernya. Nah, sekarang sudah tampil seperti ini ya. Ini merupakan panel daripada local web server USB web server ya. Di sini kita bisa lihat shortcut untuk tombol menampilkan phpMyAdmin, localhost maupun root directory-nya. Sekarang kita lihat di sini ada 2 tombol panel. Ya, di sini ada tombol panel Apache ya, yang gunanya untuk mengaktifkan maupun menghentikan servis daripada Apache servernya. Kemudian ada tombol setting, ini nanti kalau misalnya kita membutuhkan untuk melakukan setting konfigurasi Apache servernya. Kemudian ada MySQL, hampir sama. Di sini ada tombol untuk menonaktifkan atau menghentikan servisnya. Kemudian ada tombol setting untuk melakukan setting konfigurasi MySQL-nya ya. Nah, selanjutnya ada tombol setting ya. Cukup sederhana. Di sini ada untuk pemilihan bahasa ya. Kemudian ada pilihan jika saat aktif kita langsung membuka web browser.
kemudian ada di sini kalau dilihat root directory-nya ya. Artinya di sini kalau dilihat berarti root directory atau tempat aplikasi basis webnya bisa diganti namanya atau di rename. Kemudian di sini ada pengaturan port Apache dan MySQL ya. Kalau ini 80 dan 3306 ini adalah standar dari port MySQL dan Apache. Kemudian di sini ada tombol untuk menyimpan konfigurasi yang baru. Demikian ya. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Sebenarnya dengan begini aplikasi local server sudah aktif dan bisa digunakan. Ya. Selanjutnya kita coba memanggil localhost melalui tombol ini ya, localhost, untuk melihat apakah web server kita sudah siap. Nah, bisa dilihat di sini. Inilah halaman indeks yang ada di root tadi ya, di folder root. Nah, sekaligus memperlihatkan 4 komponen daripada Apache-nya. Ya. Ada PHP versi yang baru ya, 743. Kemudian PHP 743, kemudian Apache-nya 2441. Kemudian PHP MyAdmin-nya versi 501, MySQL-nya versi 5.6 ya. Nah, inilah menandakan bahwa local web servernya sudah aktif ya, sudah aktif. Nah, seandainya kalau kita mau manggil secara manual, kita bisa ketikkan di sini ya, kalau tidak lewat shortcut tadi ya, localhost, demikian sama saja. Atau sebenarnya localhost itu sama dengan IP address-nya adalah 127.0.0.1 ya. Ini adalah IP address dari komputer lokal. Nah, jadi kalau kita panggil dengan IP 127.0.0.1 itu sama dengan memanggil localhost. Demikian, mudah-mudahan tidak ada kesulitan dalam mengikuti video ini ya. Selanjutnya akan kita bahas untuk mengkomparasi atau membandingkannya dengan local web server yang lain ya. Untuk itu kita matikan dulu service Apache dan MySQL-nya ya. Supaya apa? Supaya ketika kita mengaktifkan local web server yang lain nggak tabrakan ya, terutama portnya, karena nanti kalau kita mengaktifkan web server yang lain yang menggunakan port standar tadi akan bentrok ya, nanti dianggap ada yang menggunakan begitu. Jadi kita matikan dulu servisnya, baru kita shutdown aplikasinya. Demikian. Nah, selanjutnya kita coba buka. Di sini ada UM ya, UM. Nah, sama juga. UM ini di sini ada struktur foldernya agak berbeda ya, tetapi secara fungsi sama aja. Nah, cuman yang berbeda di sini folder untuk aplikasinya. Nah, ini menggunakan folder www. Nah, sekarang kita coba aktifkan melalui aplikasi eksekusi aplikasinya ini ya. Nah, kita jalankan. Nah, dia muncul di pojok kanan di sini ya juga. Nah, ini adalah panel daripada UM. Sekarang saya jelaskan. Nah, di sini untuk mematikan maupun menyalakan servisnya lewat sini. Ya. Oh, ini sekaligus ya, jadi satu tombol untuk Apache dan MySQL. Nah, secara defaultnya dia udah langsung aktif. Kemudian di sini ada PHP versinya. Nah, di sini kebetulan memang PHP versinya adalah 56. Ini adalah PHP versi yang lama sekali ya, yang lama, tapi masih banyak juga aplikasi yang menggunakan PHP versi ini. Nah, kebetulan untuk UM
menyediakan dua jenis versi PHP ya. Jadi kita bisa memilih. Kemudian ini adalah Apache, settingan Apache-nya, kemudian MySQL-nya ya, hampir sama aja. Walaupun tampilan panelnya juga berbeda. Nah, di sini untuk pemanggilan shortcut-nya ya. Kemudian di sini juga ada PHP My Admin untuk melihat PHP infonya. Kemudian di sini untuk tombol-tombol shortcut yang lain. Nah, sekarang kita coba memanggil localhost lewat browser. Ya. Kita coba panggil localhost. Nah, tampilannya sederhana ya. Jadi dia hanya menampilkan Apache work fine, yang artinya web server bekerja baik ya. Nah, seperti ini aja tampilannya. Karena nantinya ini bisa kita rubah atau bisa kita buang dan kita gantikan dengan aplikasi milik kita ya. Nah, itu yang ditampilkan adalah indeks yang ini ya. Kalau kita buka dengan Notepad++, ya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini tampilan PHP-nya. Nah, ini UM. Ini juga kalau mau dimodifikasi juga bisa ya. Nah, ini tulisan yang tadi muncul Apache work fine tadi. Ya, susunan dari bahasa program PHP-nya seperti ini. Kemudian di sini ada memanggil PHP info sehingga muncul informasinya. Ya, misalnya kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita klik maka dia akan memanggil halaman PHP info. Ya, coba kita klik ya. Hampir sama seperti yang di USB web server tadi ya. Nah, seperti ini. Seperti bisa dilihat di sini halamannya ya, menjadi seperti ini. Ya, ini halaman phpinfo.php ya, karena menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, saya kira sederhana saja dalam pengaktifan daripada local web server ya. Baik, selanjutnya ini akan saya stop. Kita akan matikan, kita akan mencoba local web server yang lain ya. Ya, selanjutnya saya perkenalkan sebuah local web server yang namanya AMPPS ya. Ini bisa di-download secara gratis di situsnya yaitu ampps.com ya. Di sini bisa dilihat struktur daripada foldernya ya. Jadi ini juga diekstrak saja. Di sini ada folder MySQL seperti biasa ya, ada folder MySQL-nya. Kemudian ada Apache-nya. Kemudian ada PHP. Nah, kebetulan PHP-nya yang saya pasang, yang saya instalkan ada dua ya. Ada yang PHP yang lama 56 dan yang agak baru yaitu PHP 71 ya, karena ada beberapa aplikasi yang agak lama dia tidak bisa dijalankan dengan yang baru. Jadi nanti bisa kita switch ke PHP yang versi lama begitu. Ya, di sini juga ada PHP My Admin-nya. Nah, yang lain lagi ini ada folder tempat untuk aplikasi-aplikasi berbasis webnya ada di folder www ya, hampir sama ya. Jadi kalau di XAMPP nanti beda lagi. Untuk penempatan aplikasinya namanya htdocs ya, htdocs. Kalau ini tadi sama dengan yang UWeb tadi ya. Nah, di sini saya ingin memperagakan ya, di folder ini sudah ada beberapa
aplikasi berbasis web yang saya punya ya. Jadi kebetulan saya ada memasang beberapa, ada yang memang saya buat menggunakan Joomla seperti Computex ini menggunakan CMS Joomla. Kemudian di sini ada e-learning ya, aplikasi untuk ujian online tersebut. Untuk ujian online, kemudian ada penerimaan siswa baru itu ya, ada websitenya, kemudian ada contoh website sekolah juga ya, kemudian ada aplikasi sistem informasi kelulusan begitu ya, nanti sebentar bisa kita lihat ya. Ini bisa kita tempatkan dalam satu folder www tadi ya. Jadi bisa diibaratkan ini adalah sebuah server ya, sebuah server yang menangani atau menjalankan beberapa domain begitu, beberapa halaman website ya. Kita anggap saja ini adalah nama-nama domainnya ya, atau masing-masing adalah milik dari beberapa pelanggan demikian ya, yang ditempatkan di sebuah server demikian. Oke, jadi coba kita aktifkan ya. Nah, kita aktifkan menggunakan ini aplikasi AMPPS-nya. Baik, di sini sudah langsung muncul ya panelnya. Nah, kita tunggu sampai dia aktif. Nah, dia untuk pertama kali akan mengaktifkan secara otomatis baik Apache server atau web servernya maupun MySQL. Nah, setelah aktif di sini ada beberapa menu ya yang bisa juga digunakan untuk mengakses halaman-halaman ya. Oh, ini adalah opsi ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada tombol-tombol yang bisa digunakan ya. Mungkin salah satunya adalah change PHP version. Ini berguna untuk mengubah pilihan daripada PHP yang disediakan atau yang tersedia ya. Misalnya kita mau switch atau pindah dari PHP 5.56 ke PHP 7.1 demikian. Nah, untuk halaman awalnya kita bisa klik menggunakan tombol ini ya, home ya, untuk menampilkan halaman panel-panel daripada AMPPS. Nah, halaman panel AMPPS seperti ini ya. Nah, kenapa saya menyukai satu local web server ini? Karena dia memiliki panel yang mirip sekali dengan control panel atau cPanel yang digunakan pada web server yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau install CMS atau apa itu udah disediakan nih di sini nih. Nah, kebetulan sebagian sudah saya hapus, hanya saya tampilkan beberapa CMS yang sering digunakan ya. Kemudian di sini termasuk ada blog yaitu WordPress ya. Ada WordPress, kemudian untuk forum saya sisakan PHPBB. Untuk e-commerce-nya ada OpenChart ya, kalau misalnya kita mau bikin proyek halaman e-commerce atau semacam online shop demikian ya. Nah, ini mirip sekali dengan cPanel yang biasa kalau kita misalnya punya hosting ya, kita beli hosting, nah, itu biasanya akan diberi akses ke cPanel untuk mengatur website maupun domain ya, domain maupun website kita. Nah, kita kembali ke tadi ya. Nah, untuk membandingkannya di sini sudah saya buka satu halaman cPanel ya. Untuk membanding, nah ini adalah cPanel yang saya katakan tadi mirip dengan AMPPS ya, mirip dengan AMPPS seperti bisa dilihat. Ini adalah contoh cPanel yang memang gratisan ya. Anda bisa mencoba mendaftarkan diri di infinityfree.net ya. Di
di infinityfree.net bisa mendapatkan 3 domain gratis dan hosting gratis di sana untuk mencoba-coba ya. Tentunya dengan ada beberapa pembatasan. Nah, ini bisa dilihat ada untuk pengelolaan database-nya PHP-MyAdmin dan juga ada jenis yang database-nya PostgreSQL ya. Jadi mirip ya. Baik, selanjutnya kita coba buka salah satu atau 2 ya, atau 3 mungkin dari halaman yang dihandle oleh local web server saya ya. Nah, kalau kita klik localhost, yang tampil adalah root folder ya, seperti root folder pada USB web server, karena tidak ada halaman index di sana ya. Coba kita cek. Nah, di sini ya, di sini tidak ada halaman index ya. Yang ada hanya folder-folder, sehingga dia menampilkan folder-folder, bukan halaman ya. Nah, seperti yang tampil di sini. Nah, untuk memanggil domain-domain itu kita sama dengan memanggil nama foldernya ya. Contohnya misalnya di sini saya panggil halaman Candy misalnya, Candy. Oh, sorry, yang ini kayaknya harus PHP-nya yang 7 ya. Kita coba manggil yang web sekolah, yang nantinya juga akan kita coba praktekkan. Nah, tampil ya. Nah, ini adalah tampilan CMS yang memang dibuat menggunakan framework CodeIgniter versi 2 ya, CodeIgniter versi lama. Ini adalah laman website. Kemudian saya coba e-learning, memanggil e-learning. Nah, seperti ini ya. Ini berjalan di dalam web server, lokal web server yang sama dengan web sekolah, demikian ya. Kemudian satu lagi, ini adalah contoh Computex ya. Ini merupakan contoh project yang saya buat tetapi tidak saya lanjutkan, yaitu berupa halaman tentang komputer ya. Sambil menunggu. Nah, jadi demikian ya. Untuk web server tidaklah susah. Jadi saat ini paket-paket daripada local web server bisa kita ekstrak, kemudian bisa kita jalankan ya. Nah, ini ya tampilan daripada website yang pernah saya buat, yang tadinya akan digunakan untuk membuat buku tentang komputer dalam bentuk website, demikian. Ini berbasis CMS Joomla ya. Baik, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan local web server. Nanti pada video yang selanjutnya, yaitu video kedua, tentang mencoba dari awal sebuah aplikasi berbasis web ya. Mudah-mudahan nanti sampai dengan ke pembuatan project yang lain, yaitu membuat sebuah game server yang berbasiskan
local web server. Demikian. Terima kasih.